wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dede, ini kelas 12 PPLS ya. Sehat semua insya Allah ya. Halo, Kak. Alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi sama Tari. Hari ini belajar biologi. Hari ini kita tadi udah jelaskan oleh Has, kita hari ini belajarnya bahas TO ya sama Sopel. Tapi seperti biasa, yang banyak kita bahas adalah soal pelatihan. Sedangkan untuk TO itu nanti kan ada di SIP pembahasannya ya. Nah, mungkin nanti kalau ada sisa waktu di akhir-akhir kita bahas TO 1 atau 2 atau 3 soal lah ya. Nah, tergantung sisa waktunya nanti. Nah, adapun nanti misalnya nggak sempat kita bahas, nanti ini bisa dilihat di SIP ya. Kalau ada yang belum paham misalnya ya, nah itu nanti bisa kalian WA ke nomor kakak ya, yang waktu itu kakak bagikan. Oke? Nah, yang tadi udah dikerjakan semua kan? Udah dikirim semua ya? Nah, selesai atau tidak selesai itu dikirim biar latihan ya. Dalam waktu 10 menit dari 10 soal bisa mengerjakan berapa ya, yang betul. Gitu. Nah, ini kita bahas soalnya. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nah, udah ada ininya? Udah bisa dibaca soalnya? Ya, Kak. Oke. Nah, ini soalnya nomor 1. Pada tanaman gandum, sifat warna hitam A besar, epistasis terhadap warna kuning K besar. Keduanya dominan terhadap alelnya untuk warna putih. Nah, jadi yang H besar itu epistasis terhadap K besar. K besar itu kuning bersifat hipostasis. Oke. Tanaman gandum hitam H besar H kecil K besar K kecil disilangkan dengan gandum putih, maka rasio keturunannya adalah titik-titik. Nah, apa nih jawabanmu tadi? Waktu mengerjakan tadi, kalian jawab apa? Soal nomor C, Kak. apa? C. C. Yang ini. Yang lain? B. D. Naya Akilah Depok ya. 1231. Yang lain sama. Sama ya? Oke. C atau D? Nah, ini udah ada 2 jawaban, C atau D. Kalau kalian lihat kunci tadi yang benar yang C ya. Nah, soal ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel. Ya. Ada yang jawab nih 1231. Nah, 1231 itu kalau misalnya ini kan epistasis ya, epistasis. Hasilnya 1231 kalau H besar H kecil ya. K besar K kecil disilangkan sesamanya. Nah, ini disilangkan dengan sesamanya H besar H kecil K besar K kecil. Nanti perbandingannya adalah 1231. Nah, tapi soal ini berbeda kan? Nah, ini H besar H kecil K besar kecil dengan H besar H kecil K kecil K kecil. Gitu. Nah, jadi persilangannya beda. Ya, gimana persilangannya, Kak? Kita lihat dulu ya. Nah, ini perlu diingat, ya kan? Penyimpangan semu hukum Mendel
Hukum Mendel. Nah, yang pertama namanya perbandingan 9, 3, 3, 1. Nah, dari perbandingan ini, kalau yang disilangkan adalah heterozigot sempurna. Ya, sesama heterozigot sempurna. Hasilnya 9, 3, 3, 1. Adapun kalau misalnya nih, disilangkan dengan induk yang lain, nah itu beda lagi ceritanya. Cuman konsep fenotipnya sama, ya. Jadi genotip dan fenotipnya sama. Kemudian yang kedua, ada namanya epistasis hipostasis. Epistasis itu menutupi, hipostasis itu ditutupi. Kalau soal ini, kalau sesama heterozigot sempurna disilangkan hasilnya 12, 3, 1. Oke. Kemudian yang ketiga ada kriptomeri. Kriptomeri itu perbandingannya 9, 3, 4 kalau yang disilangkan heterozigot sempurna, sesama heterozigot sempurna. Kemudian ada polimer ya, polimeri. Kalau polimeri itu 15:1. Dan terakhir ada gen komplementer. Komplementer atau saling mempengaruhi ya. 9:7. Ini kalau dia heterozigot sempurna. Nah, kadang kita nggak perlu ngitung-ngitung dulu. Langsung saja nih, misalnya ada perbandingan 12:3:1, berarti apa? Epistasis, hipostasis. Gitu ya. Ada 15:1, berarti polimeri. Tanpa harus kita membuat pagar persilangan. Tapi kalau kasus ini soalnya, nah kan dia epistasis ya, H besarnya epistasis. Berarti menutupi, wah hitam ya, K besarnya hipostasis. Ya kan? Nah, adanya gini ya, H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, gitu. Ya, keduanya gimana? Ini apa? K besar, udah kelihatan ya. Oh, yang ya. H besar, H kecil, K besar, K kecil, H besar, K besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Kelihatan ya? Nah, yang ini gametnya apa? Satu aja, H kecil, K kecil. Nah, kalau kita hilangkan nih H besar, H kecil, K besar, K kecil. Yang ini H besar, H kecil, K kecil, K kecil. H kecil, H kecil, K besar, K kecil. K kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, yang H besar itu hitam ya. Hitam. H besar, K besar, hitam. Kenapa hitam? Kenapa enggak kuning? K besarnya kan ada, K besar kuning. Tupi, maka disebut dengan hipostasis K besarnya, yang H besarnya epistasis. Yang ini apa? Hanya besar lagi, berarti hitam lagi ya kan? Terus yang ini hanya kecil, berarti kuning. Nah, baru kuning, K-nya kan kuning, baru muncul karena tidak ada yang menutupi. Kemudian yang ini putih.
Gitu. Kalau dibuat perbandingannya hitam berapa? 2, kuning 1, putih 1. Jadi perbandingannya 2, 1. Gitu. Ada yang paham? Ada ya? Oke. Berarti jawabannya yang C ya. Nomor 1 jawabannya cacing. Nah, kalau 1:1:1 itu apa? Itu perbandingan genotipnya. Kalau genotipnya iya 1:1:1. Paham ya? Para kakaknya. Kak. Keren ya. Takutnya nanti kakak ngomong nggak kedengeran gitu. Nah, soal nomor 2. Jawabmu soal nomor 2. Yang memiliki kekerabatan paling dekat. Bebek. Bebek. Sama idem. Kenapa nggak 5 dan 6? Atas persamaannya makin banyak. Kenapa? Kira-kira ini namanya agan atau pohon filogeni. Pohon filogeni ini nggak selalu tegak ke atas. Kalau normalnya sih memang tegak ke atas begini ya, jadi enak bacanya. Kita bayangkan saja pohon, kalau semakin dekat percabangannya, berarti persamaannya makin banyak. Kekerabatannya paling dekat. Ya. Kita bayangkan pohon mangga, nah terus bercabang. Nanti kan bercabang, terus bercabang lagi gitu ya. Nah, semakin dekat rantingnya itu berarti kedekatannya yang paling dekat lah gitu ya. Dengan kata lain yang paling banyak persamaannya. Itu kalau mudahnya begitu. Nah, nanti kalau misalnya pohon ini dibalik, misalnya akarnya di atas jadi ke bawah, nggak usah bingung. Dibalik aja ngelihatnya. Jadi jangan dilihat dari bawah ke atas, lihatnya dari atas ke bawah. Semisal ini dia yang 1-2-nya di bawah, terus yang ini di atas. Itu nggak masalah. Kita lihat balik dulu, lihatnya dari pokoknya ya, dari batang. Bisa juga dari samping, kadang ditulisnya dari samping. Kalau dari samping gimana Kak? Ya kita lihatnya jangan lihat nyamping, tapi lihat dari bawah. Kita posisikan dulu posisi bawahnya mana, biar kita enak melihat. Nah, kalau kita buat nih garis Y ya, kemudian ke sini X, gitu. Nah, yang ke ini Y yang vertikal ke atas itu menunjukkan waktu evolusi. Nah, kalau kita lihat di sini waktu evolusi ya.
agak miring nggak apa-apa garis ini. Kemudian ini ke sini ya, waktu evolusi. Nah, ini waktu evolusi. Waktu di mana dia terpisah ya menjadi dua kelompok. Kalau kita lihat nih waktunya, misalkan ini nih satuannya juta tahun. Ya, yang ini 1 juta. Ini sebelum ada evolusi pada kelompok ini 1 juta, 2 juta tahun kemudian, 3 juta tahun kemudian, 4 juta tahun kemudian, dan ini sekarang. Nah, yang sekarang ini misalnya sudah 5 juta tahun dari awal dia berevolusi. Nah, kita lihat nenek moyang bersama di bawah sini, ini berevolusi menjadi organisme nomor 1 dengan nenek moyang dari 2, 3, 4, 5, 6 nenek moyang bersamanya. Kemudian 1 juta tahun kemudian nenek moyang bersama 2, 3, 4, 5, 6 itu berevolusi lagi menjadi nenek moyang nomor 2 dan 3 dan menjadi nenek moyang nomor 4, 5, 6. Nah, kemudian setelah 2 juta tahun nenek moyang yang 4, 5, 6 berevolusi lagi menjadi 4 dan nenek moyang 5 dan 6 di sini. Kemudian setelah 3 juta tahun, yang nenek moyang 5 dan 6 berevolusi lagi menjadi kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, setelah 4 juta tahun, yang nenek moyang 2 dan 3 baru berevolusi lagi menjadi 2 dan 3. Nah, kalau kita ibaratkan ini terus berevolusi, kan evolusi itu terus berjalan ya. Menurut konsepnya begitu. Ini 2 dan 3 itu baru berevolusi kalau kita ini waktu sekarang ya, 5 juta tahun ini, 1 juta tahun yang lalu dia baru terpisah. Sementara 5 dan 6 itu 2 juta tahun yang lalu dia sudah terpisah. Kalau misalkan ini nenek moyang terus berevolusi, berarti ini akan semakin jauh nih, 5 dan 6. Bisa-bisa nanti ini pecah lagi jadi 2, misalnya jadi 6 dan 7. Karena dia udah sangat jauh dari 5, ya kan? Karena waktu evolusinya udah lama. Sementara 2 dan 3 itu kan baru 1 juta tahun yang lalu. Artinya evolusinya baru ketimbang yang evolusi nenek moyang 5 dan 6 gitu. Jadi yang persamanya masih lebih banyak yang 2 dan 3. Kalau dia ini evolusi kan baru 1 juta tahun, dia persamanya masih banyak. Sementara ini udah 2 juta tahun mengalami proses evolusi, maka persamaannya kemungkinan sudah tidak terlalu banyak lagi. Gitu ya. Sehingga kalau kita lihat yang paling dekat yang mana? Ya 2 dan 3. Yang ini. Jadi jawabannya B. Gimana? Paham nggak nih? Ya mudahnya lihat aja nih. Yang paling dekat garisnya mana gitu ya. Yang paling pucuk lah ya. Oke? Oke, Kak. Mudahnya gitu. Tapi konsepnya yang kakak jelaskan tadi. Siapa tahu soalnya bukan begini gambar, tapi ditanya. Kenapa kok 2 dan 3 lebih dekat ketimbang 5 dan 6? Gitu kan? Berarti jawabannya masalah waktu evolusinya, di mana 5 dan 6 itu evolusinya udahlah berapa tahun yang lalu, sementara 2 dan 3 itu baru berevolusi. Gitu ya. Gimana nih nomor 2? Ada yang mau ditanya? Kalau 1 dan 6? KT? KT Kak? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kak. Ya deh. Kalau 1 dan 6 itu jauh juga. Yang mana? 1 dan 6. 3 dengan 5? 1 dan 6. 1 dan 6, Kak. Oh, 1 dan 6. Nah, ini udah jauh banget. Kalau kita lihat dari sisi waktu, dia udah
5 juta tahun yang lalu kan dia terpisah. Ya. Jadi udah jauh banget. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling jauh persamaannya ya, perbedaannya paling banyak, paling jauh itu 1 dengan 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian dekat mana 1 dengan 2 atau 1 dengan 4? 1 dengan 2 atau 2 dengan 4? Lebih dekat 2 dengan 4 karena nenek moyangnya sama. Begitu. Gimana? Iya Kak, udah Kak. Jadi kalau kita mau lihat persamaannya ya, yang mulai dari paling dekat 2 dengan 3, habis itu 5 dengan 6, kemudian 4 dengan 5 dan dengan 6, kemudian 2, 3 dengan 4, 5, 6, ya, kemudian 1 dengan 2, 3, 4, 5. Misalkan dibuat cabang lagi, ya, misalnya ada cabang lagi nih di sini 7. Mulai dari bawah 7-nya misalnya. Gitu ya. Jadi kita lihat aja nih pohonnya, makin dia ke atas makin dekat persamaannya. Ada lagi yang mau nanya? Jelas ya? Yes Kak. Oke, ini kalau mau DSS boleh, tapi maklumin ya jelek, soalnya ini garisnya nggak lurus. Oke, ini kakak hapus ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pertumbuhan tunas apikal pada tanaman bersifat dominan dibanding pertumbuhan pada bagian tubuh yang lain. Alasan untuk fenomena ini terkait dengan fakta bahwa titik-titik apa kalian jawab apa? Anissa jawab apa? Kayaknya Anissa mau jawab nih. Inaya Depok. Oke. Yang lain? C Kak. D. Anissa D. Yang lain Melu. Sama. Pokoknya Melu. Yeah. Jadi jawabannya D. Nah, kalau kita lihat dulu ya, misalnya nih, kita lihat aja nih, tanpa kita tahu konsepnya dulu misalnya. Nih, kenapa kok pertumbuhan tunas apikal tuh ujung ya, ujung batang itu lebih cepat ketimbang bagian tumbuhan yang lain. Makanya tumbuhan tuh cenderung tambah tinggi dulu ya. Nah, nanti ngelebarnya nanti. Atau terbentuk cabang-cabangnya itu nanti. Atau akarnya itu lebih lambat, ya kan? Kalau misalnya pertumbuhan batang dengan apikal dengan akar itu sama, berarti kalau batangnya 20 meter, akarnya juga 20 meter. Tapi kan nggak begitu ya. Gitu. Nah, ini pertanyaannya kenapa? Kita lihat yang A, jaringan meristem apikal mengalami daur sel dengan waktu yang lebih singkat. Nah, jaringan meristem itu daurnya sama pada tumbuhan yang sama. Ya, sama-sama padi nih, antara apikalnya dengan meristem yang lain di ujung akar dan ujung batang itu sama. Ya, daurnya itu sama. Jadi nggak berbeda. Jadi bukan itu yang menyebabkan tunas apikal itu lebih cepat memanjang. Tunas apikal merupakan bagian
dari infeksi mikroorganisme. Pucuk itu apakah paling aman dari organisme? Kan enggak ya. Bahkan pucuk itu ulatnya menuju ke pucuk, ya kan? Nah, ulat itu kan daun yang muda, kan? Udah kuning jatuh, atau yang udah dewasa yang tua gitu ya. Ulat maka pucuk itu makin pengangkutan mineral dan air dari akar menuju ke atas karena hanya daya isap daun. Jadi memang kalau air itu dari tanah kemudian ke akar karena daya isap daun. Tapi pertanyaannya apakah punya kan tunas-tunas di terbentuk sudah terbentuk itu juga daun. Ada akar itulah yang ngambil air. Masa dia nggak pakai untuk dia dulu, misalnya, ya kan? Itu. Jadi nggak juga. Yang tunas apika merupakan bagian tubuh yang posisinya dekat dengan tempat fotosintesis. Kalau kita lihat pucuk itu mudah kan? Nah, ada buat fotosintesis yang udah matang daun, udah lebarnya udah maksimal, ya kan, warnanya udah maksimal, arti tumpukan dari klorofil ya yang baru. Jadi yang paling tepat ya kalau kita lihat itu hormon auksin. Hanya dominasi akal. Apa sih Kak apikal? Dominasi akal adalah pertumbuhan pada dari bagian lain. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh hormon auksin. Nah, kita sedikit bahas tentang auksin. Kan hormon tumbuhan atau fitohormon itu kan ada beberapa ya. Auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, kemudian etilen, halin ya. Nah, itu fitohormon, hormon tumbuhan. Yang ini auksin. Diproduksi di ujung batang, daun muda, buah, dan biji. Auksin rusak bila terkena cahaya. Jadi kalau kena cahaya, auksin itu akan rusak. Nah, apa elongasi sel? Bukan gerakan foto cahaya. Kenapa? Atau apikal, ya. Nah, maka disebut dengan dominansi apikal. Nah, dominansi apikal itu menyebabkan dormansi lateral. Selang itu tidur dulu sampai dia benar-benar jauh dari apikal. Nah, itu yang kasus tadi ya. Cukup bentukan akar, cabang akar ya. Diferensiasi jaringan fungsi dari auksin pada tumbuhan. Nah, ini yang kasus fototropisme positif. Jadi, auksin itu diuraikan oleh atau dirusak oleh cahaya. Misalkan ini kecambah. Kecambah itu cahayanya datang dari sebelah sini cahayanya. Sehingga bagian kecambah yang kena cahaya itu di sebelah sini. Dan yang bagian punggungnya ini nggak kena cahaya. Akibatnya yang kena cahaya, auksinnya akan rusak. Dan yang tidak kena cahaya, auksinnya tetap aktif sehingga sel-selnya memanjang. Karena di sini selnya memanjang, sementara yang bagian kena cahayanya tidak, maka dia akan membengkok. Nah, sehingga nanti tumbuhan akan membengkok ke arah cahaya. Itu namanya fototropisme positif. Selanjutnya, dominasi
misalkan nih ada tanaman, nanti boleh kalian praktekkan di rumah ya. Ada tanaman nih masih ada pucuknya, ya. Tunas yang ke samping itu dia nggak keluar-keluar, tapi ada mata tunas. Pertumbuhan cepat ujung batang menghambat tumbuhan ke samping, ya, atau tunas letak. Gitu. Nah, nanti kalau kalian pengen punya mangga yang rindang tapi tidak tinggi, potong aja pucuknya. Nanti dia akan bertunas, ya, akan membentuk cabang-cabang ke samping, sehingga nanti melebar, jadi rindang pohonnya. Nah, itu maksudnya menghilangkan dominansi apika. Paham? Jelas? Jelas, Kak. Yang nomor 3, jawabannya Depok ya. Iya, Kak. Enggak ada? Ya. Selanjutnya soal nomor 4. Oh ya, kalau fungsi hormon-hormon yang lain, ingat nggak masih? Ya, kasih di SS aja ya. Ini kakak share sekilas tentang hormon-hormon yang lain. Ya, ini tadi kan auksin ya. Ini udah di SS belum? Ya, auksin sudah? Udah, Kak. Nah, ini gibrelin. Ayo. Silakan di SS. Yang ini pengaruh gibrelin itu kalau pada tanaman yang normal akan menjadi gigantisme atau jadi raksasa ya. Misalnya buah anggur kalau disemprot pakai gibrelin nanti anggurnya jadi besar-besar karena gibrelin menyebabkan tangkainya memanjang sehingga anggurnya bisa tumbuh maksimal ya. Beda dengan anggur yang tidak disemprot pakai gibrelin. Nah, misalnya ada tanaman bonsai kemudian disemprot pakai diberi gibrelin, maka akan menjadi normal ya. Jadi kalau kekurangan gibrelin jadi bonsai. Tapi kalau disemprot pakai gibrelin nanti dia akan jadi normal. Terus ini gibrelin terhadap perpecahan bahan biji. Sudah? Terus sitokinin, etilen, asam absisat. Nah, ini masih kerja asam absisat pengguguran daun. Ini proses pengguguran daun ya. Kerjasama antara etilen dengan asam absisat. Terus hormon kalin. Dan terakhir asam traumalin. Nah, itu ada tentang hormon-hormon pada tumbuhan, sering disebut dengan istilah fitohormon. Kita lanjut ya, soal nomor 4. Jaringan epitel seperti pada gambar di bawah ini mempunyai fungsi dalam titik-titik. Ini epitel apa namanya? Gambar ini epitel apa? Pipi, kubus, silindris apa transisi? Silindris.
Silindris. Silindris selapis, silindris berlapis banyak, apa silindris bersilia? Bersilia. Silindris bersilia. Nah, kalau silindris bersilia fungsinya buat apa? Biasanya ditemukan di saluran pernapasan, ya, bagian trakea, kemudian bronkus, dan di rongga hidung. Buat apa? Pelindung ya? Buat Pelindung. proteksi. Ya, jadi nanti misalkan nih ada bakteri, virus, kemudian debu masuk nih ke saluran pernapasan, nanti akan dibungkus oleh mukus. Ya, mukus itu lendir, ingus ya. Nah, nanti mukus itu nempel nih di permukaan epitel ini, di bagian silianya. Nempel di silia sini mukusnya. Nah, ketika dia nempel, ini akan merangsang ya terjadinya bersin atau batuk. Ya, ketika ini digetarkan, terjadilah bersin atau batuk. Sehingga gumpalan mukus yang membungkus virus, bakteri atau debu ini akan terlontar keluar. Sehingga yang nanti bisa menyebabkan kerusakan di saluran pernapasan dibuang, akhirnya tidak menyebabkan kerusakan lagi. Makanya kalau kita bersin itu hidungnya ditutup ya. Soalnya kadang ada materialnya gitu ya, lendir-lendirnya lengket-lengket. Nah, kan harus ditutup. Ya, jangan terbuka, apalagi bersin sengaja ke muka temen kan gitu. Nah, itu temennya lengket-lengket mukanya. Gitu. Jadi, ini sebagai proteksi. Nah, kalau kita lihat lebih banyak, ini fungsi dari epitel. Epitel itu adalah jaringan pada hewan yang dia melapisi bagian luar maupun bagian dalam suatu organ. Jadi organ itu luar dan dalamnya dilapisi oleh epitel. Berdasarkan bentuknya epitel itu ada epitel pipi, ada epitel kubus, ada epitel silindris dan transisional. Pipi nanti ada pipi selapis, pipi berlapis banyak. Kayak ini fungsinya ada di sini ya. Silakan di SS nih untuk pertukaran zat. Kemudian pipi selapis tadi sudah ya. Gambarnya ini pipi berlapis banyak. Yang epitel kubus selapis, kubus berlapis banyak. Ini juga fungsinya sekresi dan reabsorpsi. Berlapis banyak itu buat sekresi. Gambarnya kayak begini ya. Ini kubus. Ini kubus berlapis banyak, ini kubus selapis. Terus silindris. Silindris itu ada silindris selapis, berlapis banyak sama berlapis semu. Berlapis banyak semu bersilia. Nah, fungsinya ke uterus ya kan, bergerak ke situ. Yang gerakkan itu ini dinding dari oviduk yang mengandung epitel silindris bersilia. Gitu ya. Nah, ini epitel silindris bersilia itu yang kayak gambar ini. Tadi. Dia kayak berlapis tapi enggak, makanya disebut juga dengan berlapis semu. Oke? Kalau transisional itu ini bentuknya itu antara pipih dengan kubus. Misalnya di kantung kemih kalau penuh ya dengan urin, dia bentuknya jadi pipih karena ketekan urin. Tapi kalau kosong dia bentuknya jadi kubus. Di ureter juga gitu, makanya ureter tuh kalau nggak ada urin yang lewat dia nutup.
yang nggak menganga aja gitu. Kalau ada urin lewat, nanti epitelnya berubah menjadi pipih sehingga ada lubang. Ya, tapi begitu urinnya udah selesai lewat, nanti dia jadi kubus sehingga dia akan menyempit lagi gitu kan. Nah, akibatnya ya nggak bocor kan ini ya, kantung kemihnya nggak bocor. Coba kalau misalnya dia pipih aja, ya nanti ada celahnya, maka nanti bocor deh ya. Netes-netes kan nggak enak. Gitu. Jadi itu makanya di saluran-saluran ekskresi ginjal, mulai dari ureter, uretra, kandung kemih, itu dia epitelnya kubus, apa namanya, transisional. Oke, paham? Ini tentang epitel. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Nah, apa nih jawaban nomor 5? Udara keluar dari paru-paru itu berarti inspirasi apa ekspirasi? Ekspirasi, Kak. Ekspirasi. Nah, pertanyaannya, ekspirasi itu terjadi karena apa nih? Apa jawabanmu? Kak. E. Tulang dada ke posisi semula. Yang lain? C, Kak. E. Ada yang C, kontraksi diafragma menyebabkan ekspirasi. Yang lain ada yang C, ada yang D. Yang lain pokoknya melu. Pokoknya melu sopo. Oke, ya jawabannya benar apa nih? Jadi ada itu sifat atau pindah dari tekanan rendah, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu ya, udara begitu bergeraknya. Nah, keluar masuknya udara di paru-paru juga sama, karena ada perubahan tekanan udara di paru-paru. Oke, nah tekanan udara di paru-paru itu berubah sesuai dengan volume paru-paru. Kalau volume paru-paru besar, tekanan udaranya akan mengecil, lebih kecil dari tekanan udara di luar. Maka udara akan masuk ke paru-paru. Tapi kalau volume paru-parunya mengecil, maka tekanan udaranya akan lebih tinggi daripada udara di luar. Maka udara akan keluar dari paru-paru. Nah, itulah penyebab keluar masuknya udara. Nah, pertanyaannya berikutnya, kenapa volume paru-paru bisa besar, bisa membesar, bisa mengecil? Jawabannya, karena rongga dada bisa membesar, bisa mengecil. Ditanya lagi, kenapa rongga dada bisa membesar, bisa mengecil? Nah, membesar mengecilnya rongga dada dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, otot antar tulang rusuk eksternal. Ya. Yang kedua, oleh tulang rusuk. Yang ketiga, oleh tulang dada. Dan yang keempat, oleh diafragma. Jadi 4 inilah yang menyebabkan rongga dada itu membesar atau mengecil. Oke, nah gimana saat dia membesar? Kalau membesar berarti inspirasi apa ekspirasi? Inspirasi, ya. Nah, gimana kalau rongga dada membesar atau inspirasi? Terjadi kalau otot antar tulang rusuk kontraksi. Sehingga tulang rusuk dan tulang dada itu terangkat. Ya.
sehingga udah nanti volume paru-parunya membesar. Itu namanya inspirasi pernapasan dada. Kemudian kalau perut gimana? Akibat dari kontraksinya diafragma sehingga ya rongga dadanya membesar. Jadi diafragma itu kontraksi dia mendatar. Ya, apa sih Kak diafragma? Diafragma adalah otot yang membatasi antara rongga perut dengan rongga dada. Kalau diafragma kontraksi, dia akan mendatar menekan rongga perut dan memperlebar rongga dada. Nah, tadi kalau rongga dada melebar, paru-paru membesar, udara masuk. Ya, inspirasi pernapasan perut. Ekspirasi kebalikannya. Oke? Paham tuh? Jadi jawabannya encok, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini ada gambar ekspirasi dan inspirasi. Nah, ini dia ya. Ini adalah inspirasi dan ekspirasi pernapasan perut. Dipengaruhi oleh diafragma. Kalau diafragma kontraksi, mendatar rongga dadanya akan melebar sehingga inspirasi atau inhalasi. Kalau ini diafragmanya relaksasi, melengkung dia, rongga dadanya menyempit. Namanya ekhalasi atau ekspirasi. Nah, ini kalau pernapasan dada. Ya, kalau otot antar tulang rusuknya kontraksi, tulang rusuk dan tulang dadanya terangkat, rongga dadanya membesar, udara masuk. Tapi kalau otot antar tulang rusuknya relaksasi, maka rongga dadanya akan mengecil. Tekan udaranya tinggi, udaranya akan keluar. Gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari gambar. Nah, bagi adik-adik yang suka baca, ngapal nih, di SS aja ini. Kalau yang suka ngebayangkan, pakai gambar ini. Kalau yang suka ngapal, yang ini. Oke? Ini pernapasan dada. Pernapasan perut nih, yang suka ngapal kata-kata, suka merangkai kata-kata ya. Ini. Kalau yang suka ngebayangkan, nah ini. Sudah di SS? Udah Kak. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Perhatikan gambar perangkat percobaan tentang osmosis berikut ini. Ini ada senyawa X, ada larutan X, ada larutan Y. Larutan X itu larutan gula 10%, sementara larutan Y larutan gula 5%. Kemudian larut X dan Y dipisahkan oleh membran semi-permeable. Dalam kasus ini artinya membran yang memisahkan ini bisa dilewati oleh air, tapi tidak bisa dilewati oleh gula. Nah, pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, mana pernyataan yang sesuai? Kamu? Apa? Masih ingat nih, kalau dua larutan dipisahkan oleh membran semi-permeable, apa yang akan terjadi? Difusi, osmosis, apa difusi terfasilitasi? Osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah atau hipotonis ke konsentrasi tinggi atau hipertonis. Nah, jadi kunci dari soal seperti ini ya,
Kita tahu dulu nih, osmosis, perpindahan zat pelarut atau air dari hipotonis ke hipertonis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham, ini ada dua larutan. Nah, kalau larutan ek dan Y, yang hiper yang mana? Yang hipo yang mana? X. Ek. X. Eknya hipo apa hiper yang ek? Ya apa deh? X hiper. X yang hiper, berarti Y hipo. Tahu cara membedakan yang lain? Jadi gini, nih larutan gula 10%. Maksudnya kayak mana sih Kak? Misalkan nih, larutan gula itu ada 100 gram. Ya, dari 100 gram larutan gula itu, 10 gramnya gula, 90 gramnya air. Itu namanya larutan gula 10%. Jadi gulanya ada 10% di situ. Namanya larutan gula 10%. Kalau gula 5% berarti misalnya nih larutannya ada 100 gram totalnya ya. Berarti gulanya 5 gram dan airnya 95 gram. Ini namanya larutan gula 5%. Jadi gulanya itu ada 5% di situ. Nah, kalau kita lihat bandingkan antara gula 10% dengan gula 5%, berarti larutan yang gulanya lebih banyak mesti yang gula 10%. Ya. Sementara yang 5% itu gulanya lebih sedikit. Zat terlarutnya lebih sedikit. Jadi kalau kita lihat konsentrasinya, konsentrasi zat terlarutnya itu lebih tinggi yang gula 10%. Maka gula 10% itu hipertonis, yang 5% hipotonis. Paham sampai sini? Paham tuh? Ya deh. Paham ya? Beda X-nya diganti jadi 10%, Y-nya diganti jadi 15%. Maka jadi oke. Paham ya? Jadi kalau misalnya larutan Y-nya yang 15%, X-nya 10%, maka yang hiper jadi yang Y. Nah, karena di soal ini 10%-nya X dan yang 5%-nya Y, maka X itu yang hipertonis. Dan Y hipotonis. Nah, kenapa Kakak lebih banyak jelaskan ini? Karena kunci dari mengerjakan soal seperti ini adalah kita bisa membedakan ya mana yang hipo dan hiper. Kalau kita udah bisa membedakan mana yang hipo dan hiper, ya insya Allah soal ini mudah, nggak susah-susah amat. Ya, nah tinggal sekarang osmosis perpindahan air dari hipo ke hiper. Nah kita udah tahu yang hipo mana, hiper yang mana. Yang hipo yang Y, yang hiper yang X. Berarti airnya dari Y ke X, maka Y-nya bertambah, X-nya berkurang. Kan gitu ya. Bisa diikuti ya? Nah, ini ada pertanyaan Amalia. Berarti yang hiper itu yang banyak persennya. Ya, gitu aja dah. Oke? Ya, Amalia udah punya bayangan sendiri dan ya begitu. Bisa dibayangkan begitu. Nah, kalian juga buat bayangan sendiri ya. Ya dari kakak yang jelaskan, kemudian kalian buat bayangan sendiri. Kalau misalnya nih belum yakin dengan bayangannya nih kayak Amalia kan belum yakin dia konfirmasi. Benar nggak kalau saya ngebayangin kayak gitu? Benar. Ya. Jadi cara belajar tuh begitu salah satunya. Oke, jadi nomor 6 jawabannya yang E ya. Permukaan X akan bertambah karena larutan Y hipotonis.
Y-nya hipotonis, airnya masuk ke X. Ya, jadi jawabannya encok. Paham? Lanjut ya, soal nomor 7. Soal perkembangan yang tepat dari bagian bunga menjadi bagian buah adalah titik-titik sepal itu kelopak, ya. Nah, kelopak itu biasanya dia melindungi saat saat masih kuncup. Nanti kalau udah jadi buah, kelopaknya hilang. Ya, mengering biasanya di tangkainya itu nanti ada daun kecil, gitu ya. Bukan daun pula, nanti mengering. Kemudian integumen. Kalau integumen itu kulit nanti jadi kulit biji. Kalau di bunga integumen itu nanti melapisi bakal biji. Setelah terjadi fertilisasi, kemudian terbentuk embrio jadi biji, integumen itu nanti jadi kulit biji. Kayak mana sih Kak contoh kulit biji? Nah, nanti pulang kalian makan kacang tanah. Nah, kacang tanah itu nanti yang oseng ya, atau inilah kacang garing ya. Kacang asin misalnya. Nah, nanti itu ada kulit kan? Kulit pertama, habis itu di dalamnya ada kulit yang tipis, nah itu kulit biji. Kemudian ada lagi ovarium. Kalau ovarium itu bakal buah, nanti jadi daun buah atau karpela. Jadi ovarium itu harusnya jadi daun buah. Ovulum itu bakal biji, jadi apa? Jadi biji. Ya, kalau petal itu mahkota. Nah, ini sama dengan sepal. Ya, mahkota itu kemudian akan menghilang rontok setelah terjadi penyerbukan. Jadi petal itu hanya buat mengikat serangga aja biar menarik, ya. Gitu. Makanya kalau lihat orang itu jangan lihat penampilannya. Bisa saja dia menarik, gitu kan. Begitu yang dia inginkan sudah dapat, udah rontok, ya. Begitu. Ya, jadi jangan lihat penampilan, lihat isi hatinya, ya. Hati siapa tahu orang Kak, gitu. Nah, kalau mau tahu hati orang, sifat orang gimana? Ada 3 cara. Ya. Minum bersama, jalan bersama, ya. Kemudian minum bersama, jalan bersama, selanjutnya apa ya? Ini satu lagi jadi lupa saya. Nah, pokoknya ada 3 hal itu ya. Nanti akan kelihatan aslinya orang. Gitu. Susah bersama dulu ya. Jadi nomor 7 jawabannya yang betul yang bebek. Ada yang mau ditanya nomor 7? Enggak ada? Oke, lanjut soal nomor 8. Pada peristiwa eutrofikasi perairan di dekat kawasan pemukiman terjadi peningkatan populasi produsen air secara cepat karena titik ke titik. Apa nih? Jawabanmu apa nih nomor 8? Apa deh? D, Kak. Depok. Depok. Oke, ada yang jawab Depok, yang lain? Idem. Oke. Oke, Depok. Ya, jawabannya Depok ya. Nomor 8 deh. Nah, ini kakak pengen jelaskan sedikit nih, biar nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian bisa jawab ya, soalnya eutrofikasi ini sering ditanya. Eutrofikasi itu bisa terjadi di perairan. Ya, baik perairan yang bergerak atau perairan yang diam.
Ya, tapi paling banyak terjadi pada perairan yang airnya diam. Misalnya apa? Danau ya. Danau atau rawa ya. Nah, pokoknya dam dan seterusnya. Ini bisa. Nah, kita ambil contoh danau karena yang sering jadi soal adalah danau biasanya. Nah, ini danau. Nah, menurut kalian danau itu banyak di dataran tinggi apa di dataran rendah? Rendah. Rendah. Dataran rendah apa dataran tinggi danau? Tinggi. Paling banyak di dataran Tinggi. Iya, Kak. Tinggi maksudnya. tinggi. Kenapa? Karena Dia cekungan. danau itu ya sebagian besar hasil dari aktivitas Vulkanik. vulkanik. Misalnya kalau di Sumatera itu ada banyak danau. Zaman dulu banyak gunung yang meletus. Danau Toba, Danau Ranau, Danau Singkara, Danau Maninjau, ya. Ada lagi danau-danau yang lain, Danau Biru misalnya. Itu banyak. Nah, danau ini terbentuk akibat letusan gunung, kemudian nanti ada kawahnya. Kawahnya terisi air. Nah, nanti kalau di Sumatera, danau-danaunya udah ada ikan, udah ada tumbuhannya. Kalau misalnya di gunung kayak Tangkuban Perahu gitu kan, nah itu ada kawahnya. Nah, itu belum jadi danau ya. Nah, misalnya ada beberapa danau yang belum ada makhluk hidupnya. Nah, itu danau yang baru terbentuk. Nah, dahulu kala ya, pada zaman dahulu danau itu awalnya letusan gunung, ya kan? Nah, ketika jadi danau, organismenya masih sedikit, namanya nggak kebaca ya? Nah, sini aja ya. Oligotropik. Atau oligotropik. Danau oligotropik itu kemudian nanti akan berubah menjadi danau eutropik. Nah, oligo itu artinya sedikit, eu itu sejati. Oligo itu sedikit, kalau eu itu sejati. Ini bures ya. Benar. Tadi gerakannya terlalu cepat. Jadi kameranya terlambat ya. Bentar. Oke, jelas lagi ya? Jelas, Kak. Nah, jadi danau ini seiring berjalan waktu akan mengalami eutrofikasi ya menjadi danau eutrofik, yaitu danau yang banyak mengandung zat organik. Kalau ini berjalan normal nggak masalah, ya. Kalau normal nggak masalah, ya itu banyak danau-danau yang masih bagus ya karena eutrofikasinya itu berjalan alami. Tapi yang jadi masalah ketika biasanya itu ada manusia yang datang hadir. Nah, kehadiran manusia ini nanti ya menyebabkan meningkatnya zat organik secara cepat di danau itu. Ya, kalau zat organik itu meningkatnya tidak alami, ya terlalu cepat, akibatnya nanti akan ada kerusakan. Ini kemudian sering disebut dengan kasus eutrofikasi ya. Walaupun eutrofikasi itu alami juga ada. Nah, pertanyaannya kenapa zat organik ini meningkat kalau ada manusia? Pertama nih, biasanya manusia itu kadang buang sampah organik. Kan? Sisa-sisa makanan, jadi orang tinggal di sekitar danau, udah nggak buat safety tank lagi misalnya, pipanya dari WC langsung ke danau. Sehingga kalau pagi itu danau menguning pinggir-pinggirnya. Ya, sampah organiknya bertambah. Nah, yang paling parah adalah penggunaan pupuk yang berlebihan, misalnya NPK
pupuk ya, NPK. Nitrogen, fosfat, kalium. Nah, ini akan menyebabkan air ini menjadi subur. Ya. Misalnya menggunakan pupuk di sekitar danau nanti berlebihan, tidak bisa diserap tumbuhan. Ini ke bawah air masuk ke danau. Airnya jadi subur, akibatnya jadi blooming. Atau ledakan populasi alga atau tumbuhan tertentu. Nah, blooming ini menyebabkan peningkatan zat organik di dalam danau itu jadi ya. Posisi adalah secara air oksigen. Kalau penguraian aerob menggunakan oksigen, maka biochemical oxygen demand atau BOD itu meningkat. Karena ada banyak bakteri yang menguraikan zat organik, maka penggunaan oksigen atau BOD itu meningkat. Biochemical oxygen demand meningkat. Nah, BK menyebabkan apa? Menyebabkan oksigen terlarut atau diestop oksigen itu turun. Ya. Jadi BOD meningkat, oksigen terlarutnya turun atau diestop oksigen turun. Nah, DO turun akibatnya apa? Dekomposisinya jadi anaerob. Tidak menggunakan oksigen. Nah, oksigennya turun, habis ikan-ikan pada mati. Gitu ya. Terus apa lagi? Kalau anaerob nanti akibatnya airnya jadi keruh. Apalagi baunya sedap. Nah, misalnya baunya nggak sedap karena di banyak organik, pengurainya sudah masuk ke tahap anaerob karena oksigen sudah habis. Nah, lama-lama anaerob tidak bisa lagi, ya, karena udah banyaknya zat organik yang numpuk, anaerob juga nggak sanggup. Akibatnya terjadi penumpukan. Nah, kalau terjadi penumpukan zat organik, ya, danaunya jadi dangkal. Nah, itulah kira-kira ya sekitar eutrofikasi. Jadi apa saja akibat dan penyebabnya. Nah, ini bisa soalnya nanti bisa sering nih soal eutrofikasi ini keluar ya. Makanya disiapkan. Oke? Ini bisa dibaca nggak sih? Bisa. Nah ya, silakan di SS. Kita lanjutkan soal karena waktu kita nih udah lebih 1 menit nih. Udah di SS ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Interaksi populasi yang berbentuk karena sumber daya yang bersifat sangat terbatas. Nah, kuncinya di sini sumber dayanya terbatas. Kalau sumber daya terbatas, misalnya nih, basket pialanya cuma 3. Yang tanding ada 100. Maka akan terjadi perebutan piala. Namanya kompetisi. Oke? Kalau antar populasi, berarti beda spesies. Kalau beda spesies berarti interspesifik. Oke, 9 paham ya? Kalau satu populasi dalam populasi berarti namanya kompetisi intraspesifik. Terakhir nomor 10. Berikut ini
struktur yang dapat ditemukan pada sel bakteri dan protista kecuali. Nah, protista dan bakteri itu ada yang punya flagel. Bakteri punya flagel. Protista mirip hewan juga punya flagel yang flagellata ya. Inti sel punya, bedanya kalau bakteri itu semu, kalau protista itu intinya sejati, tapi sama-sama punya inti sel. Dinding sel, ada anggota protista yang punya dinding sel, yaitu kelompok alga, sama yang mirip fungi. Ya, bakteri punya dinding sel, namanya peptidoglikan. Plasmid itu hanya ada pada kelompok bakteri. Kalau ribosom semua sel ada. Jadi 10 jawabannya Depok. Oke? Nah, gitu saja adik-adik ya. Sudah selesai pembahasan kita. Mohon maaf, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terapkan protokol kesehatan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari.